Hello guys, welcome back to my YouTube channel Intan Tias Channel. So, ini adalah video lanjutan aku dari video yang sebelumnya, yaitu mengenai Q&A tentang krim kefir. Jadi aku memotong videonya menjadi dua part gitu ya. Soalnya menurut aku di situ terlalu panjang, jadi ini adalah yang part kedua. Selamat menonton. Buat pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Anissa Nur Aulia. Terus kalau buat anak kos yang nggak ada kulkas gimana tuh kak? Nah ini itu banyak banget yang bertanya-tanya teman-teman. Soalnya di sini itu dari produknya dia itu harus disimpan di suhu kulkas di chiller gitu yang bagus ya. Dan kalau tidak disimpan di kulkas atau disimpan di suhu ruang dia itu bakalan bau busuk. Kalau misalkan teman-teman nggak memiliki kulkas yang lagi ngekos gitu ya, misalkan kan nggak punya kulkas pribadi di kos-kosannya, nah teman-teman bisa kayak aku dulu pernah di Bali kan aku belum punya kulkas pribadi gitu, ada kulkas tapi kos bersama, jadi aku lebih prefer diri aku lebih gimana ya, takut gitu loh, lebih prefer ngasih es batu gitu ke situ. Jadi aku naruh es batu, jadi aku berikan wadah gitu yang di atasnya itu ada kayak tempat berlubang-lubangnya gitu, jadi biar kayak nanti uap dinginnya itu bisa ke atas, kemudian esnya itu aku nanti taruh bawah dan krimnya itu aku taruh atasnya gitu teman-teman. Jadi kemudian aku tutup rapat gitu teman-teman. Soalnya kalau misalkan aku belikan es batu terus aku taruh di tempat biasa kayak di baskom gitu aja, dia tuh kemudian aku taruh krimnya di atasnya es batu gitu, aku tuh suka lupa, kadang ketiduran, kadang aku tuh gak inget kalau aku tuh naruh krim di atasnya es batu. Jadi es batunya sudah mencair, kemudian krimnya aku tenggelam di airnya situ, dan itu kayak gimana ya, gak enak banget. Baunya juga ya gak bau sih, maksudnya kayak tekstur dari krimnya itu nanti airnya kan masuk ke dalam gitu kan ya, jadi teksturnya itu kayak ada mencair gitu, gimana pokoknya gak enak gitu kan. Biasanya aku pakainya itu kalau dalam kondisi dingin tuh kayak agak mengeras sedikit tapi nggak keras banget, tapi juga nggak lembek banget kayak krim gitu. Jadi buat teman-teman yang tidak memiliki kulkas di kos-kosannya gitu, yang anak kos-kosan, aku prefer cara aku yang tadi, soalnya itu kan krimnya nggak mungkin terjebur ke bawah dan airnya juga nggak akan mungkin naik ke atas gitu teman-teman. Nah kenapa di sini harus dikasih es batu selama 2 hari? Nah aku juga mau jelasin ini juga sekalian gitu teman-teman, biar teman-teman juga biar nggak mengalami kejadian yang menurut aku dulu waktu pertama-tama itu merugikan aku banget. Soalnya aku tuh sering, kayak bukan sering sih, juga pernah itu tuh krimnya terbuang sia-sia gitu. Itu kalau udah lebih dari 3 hari, misalkan teman-teman menaruh krimnya di suhu ruang selama 4 hari, itu udah menimbulkan bau yang busuk banget gitu teman-teman, kayak baunya susu, tapi itu susu yang busuk gitu, yang udah basi, kayak susunya kayak susu yang udah basi. Misalkan kita buatnya di pagi hari dan di sore harinya itu atau malam hari itu tetap nggak keminum, masih ada sisa, nah baunya tuh seperti itu, jadi kayak bau susu basi gitu teman-teman. Dan dari teksturnya itu kayak berwarna kuning-kuning ke hijau ke coklatan gimana pokoknya, dan dia tuh bakal menimbulkan bau yang sangat mengganggu, menyengat banget menurut aku, dan aku bakal kasih videonya nanti seperti ini. Nah dia itu bakalan kayak seperti itu teman-teman di video itu gara-gara aku itu lupa nggak ngebeliin es batu selama 3 hari atau 4 hari gitu ya teman-teman. 4 hari menurut aku, soalnya waktu itu aku nggak tahu, ketika itu aku punya begitu banyak kesibukan dan aku lupa kalau aku tuh punya krim yang harus dibelikan es batu setiap 2 hari sekali. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Frisga Ajeng Fionita, sampai sekarang masih pakai apa enggak kak, dan maskernya yang varian apa, soalnya banyak pilihannya kak. Nah sampai sekarang aku tetap pakai krim kefirnya, tetapi untuk akhir-akhir ini aku pakai krim kefir yang malam aja dan juga serumnya aja, jadi aku nggak pakai lengkap kayak yang aku bilang tadi di awal. Aku pakai krim malamnya aja dan aku siangnya itu bisa pakai pelembab ataupun krim yang lain, kemudian aku pakai sunscreen sendiri. Dan untuk maskernya varian apa kak? Di sini aku pakai masker sesuai dengan kebutuhan dari kulit aku. Misalkan aku lagi mau PMS gitu, biasanya kan aku ada muncul jerawat gitu kan. Nah kalau udah mendekati masa seperti itu, aku memakai masker yang green tea gitu, yang untuk
mencegah bakteri-bakteri jerawat itu muncul gitu teman-teman. Terus ketika lagi aku banyak komedonya gitu aku kan tipikal kulitnya ini sering muncul komedo gitu, gampang muncul gitu komedonya aku teman-teman, ketika salah facial foam ataupun salah krim siang gitu, pelembab atau apapun itu suka mudah muncul komedo gitu. Nah di sini aku pakai yang masker kopi, jadi teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan dari kulit teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan order itu disesuaikan dengan gimana sih, apa aja sih hal-hal yang dilalui sama kulitnya teman-teman. Misalkan suka berkomedo, suka berjerawat, kemudian ingin kusam wajahnya, maksudnya ingin menghilangkan kekusaman di wajah gitu teman-teman, sesuai dengan kebutuhan dari kulit teman-teman aja. Nah yang terakhir ini aku mau memberikan sedikit pengetahuan atau apa ya kayak gini. Jadi banyak yang komen bahwa, Kak, kenapa ya aku setelah pakai ini kok wajah aku jadinya gini, kok jadinya merah, jadinya gatal atau ruam gimana gitu kan. Banyak banget yang komen-komen seperti itu. Nah di sini aku juga bacain semua komen-komentar dari teman-teman semua. Di situ ada yang bilang kalau itu tergantung dari produk apa yang dipakai sebelum teman-teman memakai krim Kefir gitu. Misalkan teman-teman memakai produk yang abal-abal gitu, misalkan yang kayak ada merkurinya gitu ya, jangan disebut abal-abal ya. Misalkan teman-teman habis pakai produk yang ada merkurinya gitu kan, produk pemutih gitu, dia tuh kemudian teman-teman udah berhenti ya pakai produk itu. Setelah itu teman-teman tahu bahwa krim Kefir ini tergiur gitu kan, teman-teman tergiur untuk memakai krim Kefir ini. Nah di situ bakal menimbulkan purging teman-teman namanya. Jadi misalkan teman-teman pakai krim Kefirnya, setelah pakai krim tadi itu bakal menimbulkan efek wajahnya itu ada yang gatal, ada yang panas, kebakar, ada yang ruam, ada yang pokoknya banyak banget gitu lah, ada yang merah-merah atau tambah jerawatnya tambah banyak. Di sini kan fungsi dari krim Kefirnya itu adalah bisa mendetoks racun-racun yang ada di wajah kita. Jadi di situ gimana sih, itu tuh kayak efek detoxnya gitu loh teman-teman. Jadi jerawat yang muncul setelah pemakaian dari krim Kefir itu menurut aku kayak efek detox gitu loh. Jadi misalkan teman-teman pakainya baru 3 hari ataupun 1 minggu, kemudian teman-teman setelah itu baru keluar jerawatnya tuh makin banyak gitu. Nah itu tuh adalah proses detoksifikasi pengeluaran racun-racun yang ada di wajah kita karena sebelumnya itu memakai produk-produk yang mengandung merkuri gitu teman-teman. Ini juga pernah saudara aku mengalami hal kayak gitu ya. Jadi dia itu habis memakai krimnya yang cukup terkenal, banyak yang memakai krim tersebut. Dan menurut aku itu tuh krimnya juga bagus gitu. Aku juga pernah pakai dulu dan efeknya itu juga bagus banget. Tapi ketika kita itu lepas dari dia, jadi wajah kita itu menimbulkan ketergantungan gitu. Nah itu kemudian aku kasih saran, pakai ini loh, aku juga dulu pernah kayak gitu kan. Aku kasih tahu, pakai ini loh gitu. Kemudian dia kan langsung kayak, oh iya gini kan. Kemudian dia tuh langsung beli krim Kefir ini. Nah ternyata setelah pemakaiannya itu dia tuh kayak timbul jerawat juga, kayak timbul jerawat yang banyak. Jadi dia tuh biasanya berjerawat nggak sebanyak itu, tapi setelah pakai krim Kefirnya dia tuh timbul jerawat yang tambah banyak lagi. Jadi kayak makin parah gitu setelah pakai krim Kefir. Aku udah bilang itu mungkin proses detoksifikasinya gitu. Kemudian lama-kelamaan aku baru ngeh bahwa aku dulu mengalami hal kayak gitu juga. Maksudnya aku tuh memakai krim yang dia pakai dulu yang menimbulkan ketergantungan pada dia. Tetapi aku pakai krim Kefirnya ini setelah aku kayak 2 bulan atau 3 bulan gitu nggak pakai produk itu. Jadi kayak udah lepas perlahan-lahan. Aku nggak langsung pakai gitu, tapi yang saudara aku satunya dia tuh kayak langsung pakai. Nah di situ aku kayak menganalisis gini, apa karena aku udah lepas dari produk yang ketergantungan itu udah lama, baru aku kemudian pakai dari krim Kefirnya, jadi kondisi dari muka aku itu udah normal kembali seperti semula. Jadi mungkin ketergantungannya udah mulai hilang gitu kan ya. Aku nggak pakai krim apapun waktu itu, cuma pakai pelembab krim biasa yang di toko-toko kayak gitu. Jadi aku nggak pakai skincare ataupun dari yang klinik kecantikan gitu, karena tuh udah kayak kapok banget gitu. Aku pakai produk dari klinik kecantikan. Nah
Dan kasus dari yang saudaraku itu, dia itu sama, produknya yang dipakai sebelumnya itu sama, dan caranya itu juga untuk menghilangkan tadi jerawat yang tambah parah itu tadi juga sama. Aku menyarankan produk yang sama seperti yang aku pakai, tapi kok hasilnya itu berbeda. Mungkin dari dia itu kan masih misalkan dia pakai produk yang bikin ketergantungan tadi itu ada merkurinya gitu ya, merkurinya itu mungkin masih menempel di kulitnya dia itu, terus kemudian langsung dipakein krim kefirnya, maka efeknya itu tambah banyak banget gitu. Aku juga bacain komentar-komentar dari teman-teman juga ada yang mengalami hal seperti ini, tapi dia tuh tetap terus memakai krim kefirnya, dia itu bisa membaik di kemudian hari, tetapi di situ kuncinya harus sabar katanya dia. Menurut aku perbedaannya di situ, dari waktu setelah wajahnya ketergantungan itu dikasih setelah waktu itu menurut aku teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman habis memakai produk yang menimbulkan ketergantungan, biarkanlah wajah teman-teman itu kembali ke normal terlebih dahulu. Jadi pakai yang krim standar-standar aja, maksudnya kayak krim yang beli-beli produk di toko kayak gitu, jangan beli yang dari klinik kecantikan, karena kalau di klinik kecantikan itu mungkin kadarnya atau gimana ya gitu ya yang berbeda gitu. Jadi dia tuh kayak efeknya tuh cepet banget, misalkan kayak yang paket whitening gitu motor guys, misalkan untuk yang whitening gitu ya teman-teman, dia tuh kayak kalau pakai produk dari klinik kecantikan itu kan kayak cepet banget gitu kan ya, putihnya gitu, jadi efek putihnya tuh cepet kelihatan gitu. Kalau misalkan kita pakai yang dari pasaran, dari toko-toko gitu kan enggak kan teman-teman. Jadi kita lebih baik, menurut pengalaman aku, dia tuh kita kembalikan ke netral terlebih dahulu kulit kita. Jadi kita pakai produk-produk yang dari pasar terlebih dahulu, kemudian teman-teman baru memakai krim kefir ini. Aku dulu waktu itu kira-kira 2-3 bulan kemudian aku baru pakai krim kefir ini, soalnya aku ketemunya baru 2-3 bulan setelahnya ya. Makanya aku bisa ngebandingin gitu loh pengalaman aku dan aku dari pengalaman saudara aku itu teman-teman gitu. Nah itulah Q&A dari aku mengenai krim kefir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Thank you very much for watching and I'll see you on my next video. Bye bye.